C. Salam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 3 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Taurat Tuhan pada minggu pagi ini, yaitu hukum yang ke-10 dan maksudnya. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. So
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Kasih setiamu
firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel bagi kita minggu ini terambil dari Mazmur 146 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-10. Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 10. Kita membacanya secara bergantian. Saya membaca dari ayat 1. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor remaja.
Kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 25 September 2022, 1 Romawi, Warta Umum, 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-15 setelah Trinitatis, topik minggu, ibadah disertai rasa cukup, Hadaulaton Mardongan Sabam Niroha. 2. Anak lahir. Pada hari Jumat 23 September 2022, Tuhan telah mengurniakan seorang anak perempuan bagi keluarga JM Butar-Butar Inang J. Boruhuta Julu Sarjana Gizi yang tinggal di Aspol Antang, wilayah 3. Anak dan ibu dalam keadaan sehat, kiranya Tuhan memberkati. 3. Kebaktian wilayah 3. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 3 pada hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022 pukul 19.30 WITA di rumah keluarga Sintua TR Sianturi Inang R. Boruhuta Soit yang beralamat di Jalan Palapa 10 nomor 115 Telkomas. Dihimbau kepada seluruh jemaat wilayah 3, Parhalado dan keluarga mengikuti ibadah tersebut. 4. Pencarian dana Panitia Pesta Huria. Panitia Pesta Gereja mengadakan pencarian dana berupa A. Penjualan baju kaos pesta gereja dengan harga 1. Kaos ukuran triple L dan XXL seharga Rp120.000. 2. Kaos ukuran M, L, dan XL harga Rp100.000. B. Penjualan kalender Huriata HKBP Tamarunang tahun 2023 dihimbau kepada semua jemaat untuk ikut berpartisipasi dengan membeli kalender HKBP Tamarunang tahun 2023 dengan harga Rp50.000 per eksemplarnya. 5. Bazar makanan. Hari ini Parhalado dan jemaat wilayah 1 mengadakan bazar makanan berupa arsik B2 dengan harga Rp50.000 per porsi. Marilah kita ikut berpartisipasi. 6. Sosialisasi kantong persembahan ibadah minggu. Diberitahukan kepada semua jemaat bahwa mulai minggu ini yang menjalankan kantong persembahan ialah jemaat sesudah diberikan oleh Sintua di bangku masing-masing. 7. Panitia Natal Remaja Naposebulung HKBP Tamarunang tahun 2022. Di hari Minggu 18 September tahun 2022 telah terbentuk Panitia Natal Remaja Naposebulung HKBP Tamarunang tahun 2022, yaitu 1. Ketua Putra G. Hutabalian, Wakil Ketua Jeki Rizal Sinaga, Sekretaris Herti Gebi Marpaung, Bendahara Febi Gabriela J. Marpaung, Sesi acara Koordinator Yuli Sihombing, Anggota Desi Silaen, Laurenza Sitorus, Sabrina Sihombing, Dame Marbun, Efraim Sianturi, Jose Panjaitan, Yosi Nababan, Anugrah Hutagalung, Septian Panjaitan, Rianti Monalisa Pakpahan, Junika Sinaga, Joy Lumbantoruan, Elpina Sihombing, Revalina Sinaga, Hermansyah Sinaga. 2. Seksi Dana Koordinator Esther Sihombing, Anggota Febri Panjaitan, Ailen Nababan, Olivia Sianturi, Minar Nadeak, Yesi Marpaung, Barenta Samosir, Mario Rumahorbo, Sepania Sihombing, Marsia Saragi, Cornel Sihombing, Widya Saragi, Rival Sitompul, Supandang Sianturi, Christian Sitompul. 3. Seksi Konsumsi Koordinator Andi Hutasoit, Anggota Restuti Rumahorbo, Putri Panjaitan, Iko Panjaitan, Santa Pakpahan, John Silitonga,
Seril Sitanggang, Siva Sitompul, Amsal Simanjuntak, Berkat Sihombing, Edelweiss Tampu Bolon, Damayanti Silalai, Stephen Hutasoid. Seksi perlengkapan Koordinator Gatanius Raja Panjaitan. Anggota Niko Silitonga, Maradona Panjaitan, Dani Namaban, Mikael Sianturi, Krishna Sihombing, Christian Silaban, Winda Sihombing, Marito Siregar, Richard Purba, Martunas Munte, Kerabat Simamora, Andar Manulang, Naga F. Sitinjak. 8. Kegiatan kerja bakti. Gereja akan melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar gereja pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 jam 09.00 WITA. Diharapkan kehadiran kategorial remaja, Naposo Bulung, dan AMA mengikuti kegiatan kerja bakti tersebut. 9. Persembahan ke depan. Hari ini kita akan memberikan persembahan ke depan altar untuk kebutuhan pesta ulang tahun gereja, pesta Gotilon, dan tahun kesehatian HKBP Tamarunang. 10. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Agusta Christine Borusianipar, perawatan di rumah. 2. MU Hutagalung, perawatan di rumah. 3. Nyonya Sintua Panjaitan, PF Borusitorus, perawatan di rumah. 11. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 19 sampai 25 September. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Dr. Randus PM Sihotang, 19 September, wilayah 3. 2. Freti Gracia Sianipar, 19 September, wilayah 2. 3. Sepania Manuel Sihombing, 20 September, wilayah 1. 4. Gabriel Kelvin Hutasoid, 20 September, wilayah 3. 5. Gita Putri Nambaban, 20 September, wilayah 2. 6. B. Pasaribu, 21 September, wilayah 3. 7. Martin Ferianto Rumahorbo, SST, Apoteker, 24 September, wilayah 3. 8. Grace Namora Sitorus, 24 September, wilayah 1. 12. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 19 sampai dengan 25 September. Jemaat yang merayakan: 1. Sintua M. Butar-Butar, SSI, Inang NS Borhutahayan, 19 September, wilayah 2. 2. JE Sumbayak Esa, Inang C. Borusihite, 19 September, wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga. 13. Jemaat yang datang dalam ibadah Sabtu 17 September tahun 2022, bulan ceria anak sekolah minggu di rumah Resinta dan Marcel Simbolon berjumlah 30 orang. Sabtu 17 September tahun 2022, Punguan Ama dan Ina KBP Tamarunang 24 orang. 3. Minggu 18 September tahun 2022 di Gereja KBP Tamarunang 156 orang. Minggu 18 September tahun 2022, Sekolah Minggu 47 orang. 5. Selasa 20 September tahun 2022, Kebaktian Wilayah 2 di rumah keluarga M. Nababan, Inang L. Borus Simamora, SH M. Hum, 32 orang. 6. Kamis 22 September 2022, PA Ina Saresort, Sulawesi Selatan, 52 orang. 7. Jumat 23 September 2022,
kebaktian Parhalado dan keluarga di rumah keluarga calon Sintua MP Sitorus SST Inang F. Boru Barimbing SPD 23 orang. 2 Romawi keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita dan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 1 sampai seterusnya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab khotbah pada hari ini, 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 9. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9. Beginilah isi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Ada seorang penulis drama dari Inggris yang sangat terkenal, William Shakespeare. Ini sangat terkenal dan dia yang menuliskan drama Romeo and Juliet. Ini sangat terkenal ini, si William ini. Pernah dia buat suatu drama tentang seorang raja yang berjalan-jalan ke suatu tempat yang belum pernah dikunjunginya. Ketika raja ini berjalan-jalan ke tempat itu, dia berjumpa dengan seorang pemuda dan dia memperkenalkan dirinya seorang raja. Tetapi pemuda ini heran, kalau engkau raja, di manakah mahkotamu? Itu pertanyaannya. Kalau engkau seorang raja, di manakah mahkotamu? Karena biasanya seorang raja memakai mahkota. Lalu raja ini menjawab, mahkota saya ada dalam hati. Mahkota saya tidak berhiaskan mutiara atau intan permata. Mahkota saya tidak terlihat, karena mahkota saya adalah rasa cukup. Itulah mahkota saya yang sejati. Jadi mahkotanya itu rasa cukup, bukan benda yang terlihat. Jarang ada raja yang seperti itu. Saudara-saudara, ketika khotbah ini mau mengajarkan rasa cukup, ini tentu mau mengkritik kita dan mau memberikan pengajaran kepada kita bagaimana memahami rasa cukup sesuai dengan firman Tuhan. Paulus memakai rasa cukup dengan pemahaman bahwasannya rasa cukup itu ialah autarkia, cukup mencukupkan diri sepenuhnya. Rasa cukup menurut Paulus ialah mencukupkan diri sepenuhnya. Benar-benar dia bebas dari pengaruh dunia luar. Itulah rasa cukup menurut Paulus. Dia bebas dari pengaruh dunia luar dan mengandung rahasia kebahagiaan di dalamnya. Rasa cukup menurut Alkitab ini ialah cukup dengan apa yang dimilikinya. Bahkan lebih jauh lagi Bapak Ibu saudara-saudara, rasa cukup tidak akan pernah datang dari hal-hal yang lahiriah. Bukan karena kita punya A, punya B, sudah cukup, bukan. Rasa cukup
tidak ditentukan ketika kita mempunyai sesuatu, tetapi rasa cukup itu ditentukan bagaimana kita bahagia memiliki sesuatu. Beda ya. Jadi rasa cukup tolak ukurnya bukan karena memiliki sesuatu, tetapi karena saya bahagia memiliki sesuatu. Jadi rasa cukup timbul ketika kita melepaskan diri dari perhambaan kepada benda-benda duniawi. Rasa cukup ketika kita melepaskan diri dari perbudakan untuk memiliki segala sesuatu. Ini tentu kontras dengan pemahaman orang Batak mengalului hamoraon. Karena orang Batak kalau dianggap sukses sudah punya hamoraon. Asing ni hasangapon dot hagabeon. Molo nunga mamorai bana dianggap mah sukses. Jadi ukuran kesuksesan bagi orang Batak itu tadi, nunga mamorai bana, nunga gabe ibana, jala sangap ibana. Ternyata bukan itu ukuran kesuksesan, ukuran kebahagiaan menurut Alkitab. Ketika saya melepaskan diri dari perbudakan memiliki sesuatu, disitulah saya bahagia, disitulah rasa cukup saya. Terlebih ketika saya mempunyai persahabatan dengan Allah dalam Kristus, disitulah rasa cukup saya yang sejati. Oleh karena itu saudara-saudara, mari belajar melepaskan diri dari perbudakan memiliki semua yang ada di dunia ini. Karena secara tidak sadar kita diperbudak oleh itu. Kita diperhamba oleh itu. Mari keluar dari itu. Meskipun kebutuhan hidup manusia itu ada 3. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Primer itu pokok, sekunder itu tingkat kedua, tersier itu sudah tingkat kemewahan. Primer itu kalau sandang, pangan, papan itu cukup. Pakaian ada, pangan itu makanan, papan itu tempat tinggal. Seperti yang dikotbahkan ini, kalau sudah ada makanan dan pakaian cukuplah. Sampai ke tahap primer kita bisa memenuhi itu sebenarnya sudah cukup. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah kekristenan mengajarkan kita supaya hidup melarat? Apakah ajaran kekristenan melarang kita untuk menjadi kaya? Itu lebih tajam lagi pertanyaannya. Tidak. Kekristenan tidak mengajarkan kita supaya hidup melarat. Bukan. Kekristenan tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya. Oh tidak. Justru Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18 dikatakan, Tuhanlah pemberi kekayaan. Silakan menjadi kaya. Tetapi ingat di ayat 9, mereka yang bernafsu untuk menjadi kaya, hati-hati, bisa jatuh ke dalam pencobaan. Karena memang benar saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan untuk hidup kaya didasarkan pada ilusi semata. Kadang kita berangan-angan, kalau saya banyak uang, kalau saya kaya, kita berhayal, maka pasti saya akan hidup sehat. Kalau saya banyak uang atau kalau saya kaya raya, pasti saya akan aman. Itu angan-angan, itu ilusi. Kalau saya kaya, kalau saya banyak uang, pasti saya punya cinta. Pasti keluarga saya penuh damai. Kalau saya kaya, kalau saya banyak uang, pasti saya tidak pernah sakit, bebas dari penderitaan bahkan kematian. Itu ilusi.
Silahkan menjadi kaya, tetapi ingat, keinginan yang mau menjadi kaya bisa jatuh ke dalam pencobaan. Bagaimana kuncinya? Kuncinya ialah itu tadi. Saya dan saudara diajarkan untuk mampu mengatakan cukup. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, itu sebabnya Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat 11. Paulus mengatakan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Apalagi tadi dikatakan di khotbah kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Dan nanti meninggalkan dunia ini juga tidak bawa apa-apa. Memang benar. Datang ke dunia, pergi dari dunia, 1 rupiah pun tidak bisa kita bawa. Tetapi jangan lupa ada yang bisa kita bawa. Dan hanya 1 yang bisa kita bawa. Itu bukan benda, itu bukan materi. Tetapi apa? Yang bisa kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini ialah persahabatanmu, hubunganmu dengan Tuhan Allah dalam Kristus. Artinya Bapak Ibu, di ayat ini mau menekankan, ketika kita bisa mampu mengatakan cukup, melepaskan diri dari perhambaan materi, dan kita punya hubungan rohani yang dekat dengan Tuhan, itulah modal kita untuk hidup. Modal saya untuk hidup, dan itulah titik kebahagiaan saya. Itulah titik kebahagiaan saya. Memang benar, punya sesuatu yang ada di dunia ini tidak menjamin saya menjadi sehat terus. Punya sesuatu yang di dunia ini tidak menjamin saya untuk bisa memberikan rasa aman. Saya mempunyai dunia ini tidak menjamin saya mempunyai cinta sejati, keharmonisan. Saya mempunyai semua yang ada di dunia ini tidak menjamin saya bebas dari penderitaan, bahkan kematian. Karena kematian tidak memandang apapun dan siapapun orangnya. Dia pasti akan datang kepada semua manusia tanpa terkecuali. Jadi kematian tidak bisa menjamin orang tidak akan mati. Oleh karena itu Bapak Ibu, itu hanya ilusi saja. Angan-anganmu itu hanya khayalan saja. Hanya 1 yang butuh bisa kita dapatkan, dan dialah pemberi kepastian itu, dekat dengan Tuhan. Itu hubungan yang paling penting. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan apapun yang kita miliki. Itu dia. Itu sebabnya ketika topik minggu kita dikatakan ibadah disertai rasa cukup. Karena ibadah itu abodah, hubungan saya dengan Tuhan. Ketika saya sudah mempunyai rasa cukup, itulah rahasia kebahagiaan yang kekal. Dan saya yakin, seperti yang dikatakan Mazmur 24 ayat 1, segala sesuatu adalah kepunyaan Tuhan. Mungkin kita sulit untuk membedakan yang manakah kebutuhan, yang manakah kepentingan. Sulit kita membedakan itu. Kebutuhankukah ini atau kepentingan? Karena apa? Karena kita mau memiliki segala sesuatu. Kita masih diperbudak untuk itu. Bayangkan saya memakai istilah diperbudak. Itu sebabnya ketika kita mengucapkan doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mau mengajarkan kita bagaimana kita mengatakan cukup.
Saudara-saudaraku, saya tekankan sekali lagi, kekristenan tidak melarang supaya saya dan saudara menjadi kaya, tidak. Sudah saya jelaskan tadi, kekayaan berasal dari Tuhan. Kekristenan bukan menganjurkan supaya kita hidup melarat, hidup paling susah, tidak. Tetapi kekristenan mengajar kita untuk hidup bersyukur, mampu mengucapkan terima kasih apa yang saya miliki pada saat ini, terutama kepada para mahasiswa-mahasiswi. Jangan terlena dengan gaya hidup orang-orang yang, ya kita katakanlah, kemewahan, supaya engkau tidak jatuh ke dalam dosa atau pencobaan. Ini pesan dari firman Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itu kata Yohanes Pembaptis ketika para pengawal Romawi bertanya, bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami lakukan tentang pertobatan? Cukupkan dirimu dengan gajimu. Kata cukup itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita mau mengatakan cukup, pikiran kita pun akan tenang. Lihatlah, Bapak Ibu akan senang bekerja tanpa ada beban sekalipun, karena kita tidak diperbudak lagi akan materi-materi itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami supaya mampu mengatakan cukup, mensyukuri apa yang kami miliki pada saat ini, dan kami berusaha keluar daripada perhambaan, perbudakan, untuk memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Memang benar, apa yang kami miliki kalau kami tidak bersyukur akan menjadi pengertian relatif. Kadang kami puas untuk tingkat 10, tetapi karena ketidakcukupan itu kami berusaha untuk meningkatkan lagi sampai ke tingkat yang paling tinggi, sehingga tidak ada rasa cukup dalam kehidupan kami. Betul-betul firman ini menegur kami supaya kami mampu untuk mengucapkan rasa syukur kami atas apa yang Tuhan berikan melalui napas kehidupan kami saat ini, kesehatan kami, keamanan kami, cinta kasih kami, dan juga kebahagiaan kami di dalam Kristus, karena itu yang utama, dan itu akan kami bawa. Hubungan kami dengan Tuhan akan kami bawa setelah kami nanti meninggalkan dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam kedewasaan iman. Kami bersyukur Engkau memberikan seorang anak perempuan bagi keluarga Amang JM Butar-Butar, Inang Boru Huta Julu. Berkati ibu dan anak supaya tetap dalam keadaan sehat, dipulihkan tenaga ibu, dijauhkan dari sakit penyakit. Kami juga mendoakan untuk kegiatan gereja 1 minggu ke depan, Partangyangan wilayah di wilayah 3, keluarga Sintua Sianturi Boru Tasawit, dan juga kegiatan kerja bakti dan kegiatan pencarian dana bagi panitia pesta gereja dan kegiatan bazar makanan pada hari ini. Semua kegiatan kami Tuhan, kami menyerahkan ke dalam kuasa-Mu, karena hanya Tuhanlah yang memberikan kami hikmat. Tuhanlah yang mengatur kehidupan kami, mengatur keperluan bagi gereja ini. Kami mendoakan bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, Agusta Kristen Boru Sianipar, Amang M Huta Galung, Inang Boru Sitorus, keluarga Panjaitan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan kehidupan mereka. Kami juga mendoakan
Opung Anugrah Boru yang saat ini kami dengar sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya memulihkan, memberikan semangat, umur panjang, dan pengharapan bagi semua keluarga. Kami mendoakan bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Kami mendoakan juga bagi mereka yang telah memberikan ucapan syukur perpuluhan. Bagi mereka yang memberi, Tuhan kasihani dalam pekerjaan dan kehidupan mereka. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu HKBP Tamarunang yang ibadah online dan offline. Tuhan berkati seluruh pekerjaan mereka. Biarlah dengan pekerjaan mereka, mereka dapat menghasilkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bagi mereka yang belum punya pekerjaan, kiranya Tuhan menunjukkan jalan. Kami mendoakan bagi keluarga-keluarga yang bergumul hubungan antara suami dan istri. Mereka telah Tuhan satukan menjadi satu daging. Untuk itu ajarkanlah kami semua, keluarga yang telah Tuhan satukan dalam ikatan pernikahan, untuk saling mengerti, saling memahami, saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Kami yakin ketika kami memulainya, Roh Tuhan mengajarkan kami, sehingga hubungan kami antara keluarga kami akan semakin baik, karena Tuhanlah yang mempersatukan kami. Kami mendoakan jemaat-Mu yang sedang menantikan seorang anak. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kiranya Engkau mendengar permohonan kami ini. Kepada orang tua yang bergumul melihat anak-anaknya dan berpengharapan supaya anak-anak mereka diberikan masa depan yang cerah dalam kuliah ataupun dalam studi, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan sekolah minggu remaja Naposupulung Ama Ina sampai kepada mereka yang sudah lansia. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan kehidupan semua jemaat-Mu ini. Keluarga kami dimanapun mereka berada, di Bonapasugit, di luar daerah Makassar atau Maros, sanak saudara kami, Tuhanlah kiranya memberkati kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah yang baik, inilah permohonan dan seruan kami. Kiranya Tuhan menerima, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyerahkan persembahan ke depan altar untuk pesta Huria dan pesta ulang tahun gereja kita. Sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 541 ayat 1 dan seterusnya. Tinggalkanlah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas, salam sehat untuk kita semua.